Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan sahabat saya, Awi Suryadi. Itu yang ditunjuk barusan bukan saya, yang ditunjuk hantu. Ya, ya ditunjuk satu. Wi, kamu kemarin waktu gue lagi tidur-tiduran, terus kamu kirim gue poster ini. Gue cepat-cepat nyalain lampu, men. Gue serem Ya, banget. ya, lagian minta dikirimin. Di sana masih malam ya ternyata. Waktu Apa? waktu waktu minta posternya di sana malam kali ya. Iya, Makanya serem. gue lagi Iya. matiin lampu di kamar gue sendiri gelap-gelap sambil gue buka-buka HP. Begitu dikirim, gue cepat-cepat nyalain lampu. Orang kok bisa seserem gitu sih, Wi? Wi, ini film Danur ya. Rupanya, ini film kamu Danur ya? Danur Mada. Ya Iya, itu Danur yang poster yang sekarang Buci lagi pakai Danur kedua. Danur kedua judulnya Mada. Mada ya. Wi, Iya. artinya apa tuh Danur, Wi? Kenapa kamu sebut Danur? Danur itu sebenarnya artinya cairan yang keluar dari mayat. Jadi Oh, kalau orang udah meninggal, badannya sudah jadi mayat, kalau didiamkan beberapa saat tuh dia bakal ada keluar cairan. Nah, baunya cairan itu namanya disebut bau danur aku baru gitu. Nah, tahu. sih. Aku baru Iya, saya juga baru tahu istilah itu karena mengerjakan film ini dari novel Risa. Jadi Risa Saraswati, si narasumber, si pemilik cerita memang dia kan dari kecil punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata kan. Nah, mm, sebenarnya ada tandanya kalau mereka itu sebenarnya bukan manusia, adalah ada bau 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 amis keras. sebenarnya, Bau bau yang keras. agak amis gitu. Bau amis itu disebut bau danur. Oh begitu. Sampai saat ini setiap kali Risa, aku juga terus terang ada lihat YouTube, tapi dia tidak pernah mention kalau anak-anak ini apa si Peter, William, Jensen itu semua punya bau amis kalau mereka datang, gitu. Iya, awalnya gitu, tapi dia nggak sadar. Oh, Jadi dia mungkin waktu sebagai anak kecil, dia kan umur 8 ya kalau nggak salah, ketemu anak-anak ini. Ya dia lugu-lugu aja, dia pikir anak-anak Belanda ini mungkin anak tetangga. Jadi iya. dia nggak ngeh banget tuh kalau sebenarnya anak-anak ini punya bau khusus sampai dia dikasih tahu sama orang pinter Oh begitu. gitu. Even Nah, sampai saat ini, ya. jadi sekarang kalau dia lagi ketemu makhluk lain, kalau bukan sama anak-anak ini ya, kalau sama anak-anak ini kan udah jadi sahabatnya, jadi dia sudah terbiasa. Cuma kalau ada makhluk halus lain, makhluk tak kasat mata lain yang dia bisa lihat, terus dia jadi nggak yakin ini sebenarnya manusia apa enggak, nah dia bisa cium tuh. Kalau baunya bau danur, oh ini pasti bukan manusia. Hmm. Gitu. Kita familiar bahwa kadang-kadang kayak gitu tuh ada bau melati, bau apa, bau menyan. Tapi gue Nah, pernah sebenarnya betul. Nah, jadi bau menyan ataupun bau melati itu sebenarnya untuk menangkal bau danur itu. Hah? Itu jadi Gitu. Iya, jadi supaya nggak kecium bau danur, makanya ada orang yang misalnya bisa melihat makhluk halus, mereka dekat atau suka megang bunga melati karena mereka tidak mau mencium bau danur. oh bukan maksud saya Gitu. ada mereka tidak pegang apa-apa. Tapi kalau makhluk itu ada tiba-tiba tercium bau bau melati, melati atau apa mawar gitu. Tidak. Oh, nggak tahu sih. Kalau kalau dari Risa sih nggak. Kalau dari Risa dia menciumnya bau danur ya. Ah, gitu ya. Dan Mungkin lain orang lain kali ya. iya. Nah, dan mada itu apa, Wi? Madah artinya sebenarnya dibaca lebih dalam. Jadi di Danur kedua memang biasanya kalau di Danur satu kan tandanya simple, begitu ada bau Danur, tandanya itu ada hantu. Nah kalau yang ini tidak sesimpel itu. Jadi ada yang dia dia bisa mencium bau Danur, tapi dia nggak bisa lihat hantunya. Makanya Oh, kayak Wi. perlu lebih dalam lagi gitu Risa bacanya. Jadi kayak teorinya berubah lagi dari Danur satu ke Danur dua. Kira-kira seperti itu deh gitu. Jadi kan dari setiap film kan Risa tuh kayak masih berusaha mengadaptasi
terhadap kemampuan dia kan. Jadi kan itu juga sebuah discovery buat dia. Dia kan nggak yang tiba-tiba kayak langsung jago gitu, familiar dengan kemampuan dia. Nah, jadi yang kita mau coba sampaikan dari Danur 1 ke Danur 2 ternyata ada perubahan lagi loh, ada sebuah adaptasi lagi yang Risa harus pelajari gitu. Maaf ya, sebelah kiri kamu tuh kayaknya ada perempuan rambutnya hitam gitu semua tuh siapa? Kenapa ada bayangan sebelah kiri ya? Saya sih aman di sini nggak kelihatan. Ini apa? Coba aku tunjuk. Di mana ya? Kan sebelah kiri kamu kayak ada kaca, Sini, ada rambut. sini, Itu dia sini. itu. Rambutnya hitam begitu. Maju, 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 mundur, mundur. Sebelah kiri. Ya. Bayangan istri saya kali. Nggak, saya sih nggak ngelihat soalnya. Oh, nanti mungkin nanti. Iya. Ya. Nah, terus yang kedua, ini kan saya memang ini anak-anak ini kan katanya muncul tiap kali dinyanyikan lagu da 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 Iya, iya, iya. da 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 da. Itu benar ya? Iya. Jadi anak-anak itu waktu di Indonesia selama mereka masih hidup kan punya pengasuh kan. Iya, Pengasuhnya itu orang Indonesia yang suka menyanyikan lagu itu, lagu Abdi Teh ke Habite. mereka, lagu Abdi Teh ke mereka. Jadi waktu dia bersahabat sama Risa waktu kecil, lagu itulah yang mereka nyanyikan bersama. Ya, Hmm, mereka suka nyanyiin lagu itu bareng. Jadi sekarang kalau Risa lagi kangen, anak-anak itu lagi nggak ada, Risa tinggal nyanyi, anak-anak itu muncul. oh gitu. Gitu. Wow, menarik nih. Terus kemudian kenapa saya punya ini jadi dominan saya ya? Harusnya semua dua-duanya. Oke, sorry. Oke, sekarang harusnya begini, ya. Nah, terus kemudian, ini waktu saya baca di situ, si Risa cerita, waktu syuting katanya si Asi, ini yang kuntilanak di belakang perempuan ini tuh Asi ceritanya gitu ya? Enggak, kalau ini kan Danur 2. Danur 2 hantunya bukan Asih. Ini Ivana namanya. Ivana Iya, hantu ini Belanda. iya, ini hantu Belanda, betul. Ha- jadi semua ini hantu ini sebenarnya real ya, ini adalah kisah hidup dari Iya, Risa ya? ini semua makhluk halus yang Risa pernah ketemuin di hidupnya. Yang Iya. Risa pernah kenalan dan tahu cerita tentang mereka gitu. Oh. Nah, yang cewek ini depan ini sebenarnya siapa, Bi? Yang mana nih? Yang dipegang. Yang tangannya lagi gini. Yang dipegang itu aktor ya, pemainnya itu Prilly. Itu Prilly Latukonsina berperan sebagai Risa. Oh, jadi ceritanya ini Risa, terus di belakangnya Ya, itu adalah Ivana ngikutin gitu. betul, Ngikutin dia gitu betul. ya? Hah? Iya, iya, iya. Oh. Bisa ceritakan sedikit tentang Ivana ini bagaimana, Bi? Who is she? Kalau kalau Ivana di film Danur 2 sebenarnya dia itu sering menampakkan diri di rumah omnya Risa. Risa punya om namanya Om Ahmad. Sejak Om Ahmad pindah ke satu rumah itu, Om Ahmad jadi suka berperilaku aneh. Nah, Mm-mm. lalu Ivana suka menampakkan diri lah, mengganggu seisi rumah itu. Ada sepupunya Risa namanya Angki yang dikasih penampakan terus. Nah, lalu akhirnya Angki karena tahu Risa punya kemampuan, Risa diundang untuk nginep ke rumahnya si Angki untuk cari tahu sebenarnya maunya hantu ini apa sih gitu. Kalau saya ceritain sebenarnya jadi spoiler film ya sih. Oh, iya. Jadi kalau yang belum nonton sebenarnya sayang. Oh, iya, iya, iya. Intinya gitulah, intinya sebenarnya pokoknya ada sesuatu yang Ivana perlu sampaikan karena itu berhubungan dengan segala keanehan yang terjadi kepada omnya Risa, si Om Ahmad. Nah, gue Gitu. inget tuh, kalau nggak salah, si Ivana jadi ini cerita nyata nih ya. Si Ivana Iya. ini kayaknya dia pacaran sama itu omnya, dia suka sama omnya itu kayaknya. Nah, Pernah, aku pernah lihat di sebenarnya dia muncul. iya, tapi sebenarnya salah yang suka sama Om Ahmad tuh bukan Ivana, itu Elizabeth namanya. Oh, Elizabeth, bukan Ivana ya? Iya, Oh, bukan. Dan ya spoilernya adalah Elizabeth juga ada di film Danur 2. Itu wow. spoiler ya sih. Jadi sebenarnya spoilernya adalah ternyata Ivana tuh berniat baik. Ivana tuh berniat mengusir mereka dari rumah itu karena ada hantu jahat yang jatuh cinta sama Om Ahmad, yaitu si Elizabeth. Oh, begitu. Gitu, iya. I see. Nah, gua gua ini gini, Wi. Gue tiba-tiba ketemu rambut perempuan,
di rumah gue tuh 1 tahun lalu, ya panjang begini, gue itu 40 cm. Gue masih simpan tuh. Tiba-tiba ada di lantai kamar mandi kamar gue, di atas kamar atas, which is nggak ada orang masuk selama. Dan abis itu kan COVID tuh, gue tidak ada tamu, tidak ada ini. 6 bulan kemudian muncul rambut itu lagi, satu lagi, dan rambutnya tersimpul gitu loh. Gue pikir ini kuntilanak, ini ada apa ini, tapi rambutnya halus, tidak kasar kayak Ijuk nih, gitu. Nah, di waktu gue buat film-film kayak gini kan serem nih. Katanya juga menurut Risa hantunya juga ikut nonton. Kamu ada alami kejadian untungnya sih kalau ke saya pribadi enggak, cuma memang sih karena kita syuting horor, kita kan pasti untuk kebutuhan visual gitu, untuk kebutuhan gambar, kita pasti pakai lokasi atau rumah yang memang di kamera udah terlihat angker. Artinya kalau biasanya lokasi yang terlihat angker itu memang lokasi yang sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Dan kalau sudah lama tidak dihuni manusia, pasti ada penunggunya gitu kan. Jadi kita ngacak-ngacak tempatnya si penunggu itulah gitu istilahnya gitu kan. Ke saya pribadi sih nggak pernah, tapi ke pemain pernah, ke kru pernah gitu. Kayak ya gangguin biasalah gitu, tiba-tiba ada barang jatuh, tiba-tiba lampu yang normal-normal aja nyala terus atau bisa mati, kadang-kadang kamera juga ngadat. Terus kalau tim sound tuh mereka kan paling sensitif dengan suara kan. Ntar tiba-tiba kita udah mau take, biasa kan selalu kita quiet on the set gitu kan, semua nggak boleh bersuara karena kita sudah mau syuting. Ntar tiba-tiba kayak ada suara perempuan nangis, padahal di lokasi jelas-jelas misalnya nggak ada yang nangis gitu, jadi dia juga kayak bingung. Terus kan saya bilang, kenapa? Dia bilang, iya Pak, bentar ada suara gitu. Terus saya nggak dengar gitu kan, terus ya dia kasih headphone-nya ke saya, terus kita baru bisa dengar, oh beneran ada suara cewek nangis gitu. Gitu-gitu banyak sih. Terus kayak pernah juga pemain kesurupan gitu. Lagi nunggu take, lagi nunggu kamera ngeset, lampu ngeset, dia bengong, diem begitu. Kita mau take, dia jalan berapa langkah, tiba-tiba jeblak jatuh gitu ke tanah. Kayak karung berat aja gitu jatuh. Terus ya, iya udah gitu coba kayak dikasih minum, didoain, terus sadar. Tapi dia nggak tahu apa yang barusan terjadi gitu. Banyak sih kejadian-kejadian gitu ya. Emang. Oh gitu ya. Wah. Iya. Seru tuh. Nah, di antara movie-movie yang kamu buat, yang paling seru yang mana? Yang paling gitu, yang paling serem, kejadian-kejadian unik yang terjadi? Paling serem sih mungkin waktu Danur 1. Itu kejadian ke istri saya tuh. Hah? Iya, waktu Danur 1. Istri saya kan ikut syuting. Dia kan memang in charge of costume. Jadi ada satu siang di mana dia istirahat, jadi dia masuk ke kamar di villa itu yang nggak dipakai syuting. Tujuannya mau rebahan, tutup mata sebentar, 10 menit, 15 menit untuk istirahat gitu kan. Tapi dia bilang, waktu dia udah mulai tidur, udah mulai nyenyak, tau-tau dia bisa merasakan kayak ada berat badan yang tidur di ranjang itu juga gitu, seolah-olah jadi kayak ada manusia lain yang tidur di ranjang itu. Gitu. Waktu dia udah mulai was-was, tiba-tiba dia kayak ada ngerasa ada nafas yang deket di muka dia, di pipi dia. Tapi begitu dia melek udah nggak ada apa-apa. Oh. Gitu. Nah, ya itu sih yang kayaknya paling lumayan serem ya. Jadi Danur 1 ya. Itu di Danur 1, iya kejadiannya. Dan movie itu yang paling bikin kamu top hit ya? Di antara semua movie itu Iya, Danur 1 dibanding 2 dan 3 penontonnya paling banyak, betul. Danur 1 ya? Iya, Danur 1, iya. Iya, gue sempat nonton waktu gue ke Indonesia tuh. Itu cerita awalnya waktu Risa ketemu dengan anak-anak ini. Peter CS, iya. Peter CS ya? Betul. Nah, katanya Peter CS ini anak-anak si Jensen apa semua itu 5 anak ini mereka sampai saat ini masih menjadi teman daripada Risa ya. Yes. Ya, penulis ini ya, Julna Risa. Iya. Si teman. Jadi kamu sering waktu weddingnya Risa aja, mungkin kayak 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah.
Waktu Iya. wedding Risa aja disiapin satu meja khusus buat anak-anak ini. Oh ya? Oh, Iya, oh, oh ya? Ada iya. makanannya, minumannya juga Eh, gitu? ada, Dari ada. tuh. Kita kan juga gitu, kita kan setiap kali ada event gitu, kalau lagi press conference atau kayak lagi premiere filmnya, kita selalu nyiapin 5 bangku kosong kan, untuk memang request Risa. Request Oh, Risa, anak-anak ini harus hadir, jadi ya kita siapin aja. Kita siapin 5 bangku kosong, kita kasih barang-barang yang mereka suka lah gitu. Mereka ada yang suka buku musik, ada yang suka mainan, ada yang suka cake gitu. ya. Saya tahu si William yang suka main biola, si Ya, Jason iya, si Ompong itu suka iya, permen ya, suka es krim. iya, iya. Untuk anak-anak ini semuanya sukanya yang lucu-lucu itu, tidak suka kemenyan. Cuma kayak Enggak, yang repot sih kalau pada suka iPhone sebenarnya. Untungnya enggak. bikin iPhone palsu aja. Gua tuh wondering, kan tahu kan orang Tionghoa kalau dikirimin itu Oh iPhone iya, dibakar itu. mobil-mobilan ya kan. Aduh, Eh, gue wondering kalau iPhone atau mobil-mobilan dibakar itu apa betul-betul jadi iPhone di alam sana itu gimana? Terus 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 dari kau punya movie apa aja, Ri? Danur 1, Danur 2, Danur 3. iya, Danur 1, Danur 2, lalu spin-off-nya dari Danur yaitu Asih. Hmm. Setelah Asih ada film Sunyi, ini film Sunyi. Oh, Ini film horor yang kita remake dari film Korea. Film Korea judulnya Whispering Corridors. oh, Kita remake adaptasi versi Indonesianya. ya. Lalu setelah Sunyi itu Danur 3. Oh, Setelah itu juga Danur ada 3. Terus Setelah Danur 3, KKN di Desa Penari. itu belum keluar, Wi, ya? Itu belum. Tadinya harusnya keluar bulan Maret tanggal 19, cuma Ah, karena kita kena pandemi, ya ditunda sekarang. oh, jadi ini KKN Desa Penari ini ya, yang paling baru ini. Yes, ya, ya. Oke, geser supaya kelihatan. Ya. KKN di Desa Penari. Ada perempuan lagi menari, terus ada ularnya, gitu loh. Iya, Kenapa gitu, Wi? betul. Kenapa ada ularnya, Wi? Jadi si jin ini namanya Badara Wuhi memang suka mewujudkan diri sebagai ular. Hmm. Gitu. Dia kayak sejenis Nyi Roro Kidul Nyi Blorong begitu. Oh, Kayak gitu. jin ular lah gitu boleh bilang. Ah. Gitu. Nah, ini kan ini kan viral banget di Indonesia. Gara-gara Iya, ada yang tweet, ya. iya, bermulai dari Twitter, betul. Betul ya. Iya, Jadi jadi tidak apa-apa karena cerita ini kan sudah umum kan, semua orang kan tahu. udah, iya. Ya. Kebanyakan orang sudah tahu ceritanya sih. Cuma mungkin teman-teman kita di Amerika tidak ada yang tahu, atau di Hmm. luar negeri banyak yang tidak ada tahu. Hmm. Tapi kalau tidak salah ini kurang lebih begini, bahwa ada 6 orang mahasiswa KKN di satu desa. Dan desanya tidak mau disebutkan, jadi disebut apa? Desa Penari ya. Penari, betul. Karena Iya, desanya tidak mau disebutkan, jadi dipakai Desa Penari. Terus iya. kemudian somehow gimana, Wi? Jadi, Jadi mereka pergilah ke desa itu, harusnya mereka melakukan program kerja KKN, cuma dasarnya mahasiswa ya kita tahulah ini ya apa kenakalannya anak muda deh, kenakalan anak muda. Jadi mereka sebenarnya sudah diwanti-wanti kalau di desa orang ya harus jaga sikap, ya, jangan buat yang aneh-aneh. Nah ya. ternyata ada 2 dari mereka yang berbuat mesum. Hmm. Berbuat mesum di tempat keramat. Ya udah, jadi terjadilah kekacauan-kekacauan tuh. Padahal desa itu sudah bertahun-tahun aman, nggak ada kejadian apa-apa. Hmm. Begitu. Tapi memang sebenarnya background desa itu tuh cukup gelap. Desa itu kan disebutnya Desa Penari karena mereka dari dulunya setiap anak perempuan mereka itu dijadikan penari sebagai persembahannya si jin ini. Jadi si jin ini tuh memang penguasa di daerah itulah gitu. Hmm. Gitu. Jadi, Tapi sebenarnya sudah ada perjanjian antara si jin sama si juru kuncinya tempat itu. Jadi oh, sebenarnya sudah ada perjanjian yang udah saling sepakat untuk tidak saling mengganggu. Sampai tibalah anak-anak mahasiswa ini yang melakukan
ya kesalahan, jadinya kesepakatan yang sudah disepakati ya ini bubar. Ya. Nah, info daripada movie ini diceritakan langsung oleh dua orang mahasiswa itu pada kamu ya, yang Eh, seperti ini. Jadi yang cerita ke saya sebenarnya bukan mahasiswanya, yang cerita ke saya yaitu si pemilik akun Twitternya yang namanya Simple Man. Jadi kan ini bermulai dari cerita di Twitter dari akun bernama Simple Man. Ya, Simple Man ini dapat cerita dari tantenya. ya, Jadi kalau KKN di Desa Penari kan kalau orang yang ikutin tahu bahwa cerita ini bergulir dari dua perspektif. Satu namanya Widya, ya. satu namanya Nur. Nah, Oke. tapi ini tentunya sudah nama samaran ya, bukan Ya. nama asli mereka. Nah, Widya ini boleh dibilang semacam tantenya si Simple Man. Simple Man juga bukan nama asli tentunya ya. Nah, Oh, jadi Widya bercerita kepada Simple Man, ya. dulu tante waktu KKN di desa bla 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 gitu. Nah, Widya bercerita gak bisa lengkap banget karena itu kan sebuah kejadian yang sudah lama terjadi dan Widya juga waktu menjalani kejadian itu kan dia bukan orang yang ngerti masalah hal-hal mistis. Jadi banyak hal yang diingatan dia sekarang seperti banyak bolong-bolongnya gitu. Banyak kejadian yang kayak kok kejadian ini nggak nyambung sama kejadian ini ya, yang ini kenapa bisa begini ya. Nah, Simple Man waktu mencatat cerita itu dari tantenya, dari si Widya, Simple Man juga rada bingung gitu kan. Ya, jadi dia mau tahu lebih lanjut, Widya bilang, coba kamu wawancara teman tante yang namanya si Nur ini. Lalu udah Simple Man melakukan wawancara lagi lebih dalam kepada mahasiswi kedua namanya Nur. Dari Nur dia dapat versinya Nur gitu kan. Nah, jadi dari dua versi ini, dari versi Widya dan dari versi Nur, dijadikan satu cerita yang nyambung. Hmm, Gitu. menarik banget ya. Iya, iya. Dan dua orang ini kayaknya meninggal ya, hilang. Jadi mayat Bukan tidak mereka. ditemukan. Iya, yang meninggal bukan Nur ataupun Widya. Yang Ya, meninggal yang melakukan kesalahan, yaitu ya, Bima dan Ayu namanya. betul. Iya, Gimana temannya Ayu? mereka. Iya. Ya, saya dengar bahwa mereka hilang dan anak-anak Indigo ini waktu ditelusuri di Terawan mereka melihat bahwa dua orang ini dijadikan budak di desa itu. Kata Iya, itu. iya. Ya. Betul, betul. Nah, bicara-bicara mengenai Indigo, kamu kan ketemu semua orang-orang Indigo nih, dan Risa Saraswati Indigo Hmm, ada ini, hmm. dan uh, mungkin akan ada di future movie kamu ya, apa Tanah Jawa, apa kisah Tanah Oh Jawa. iya, iya, iya. Setelah KKN rencananya project saya selanjutnya adalah Kisah Tanah Jawa. Kisah Mm-mm. Tanah Jawa kita ambil dari cerita-cerita kumpulan ceritanya Om Hao. Ya, Ya, ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah tahu siapa Om Hao ini tidak terlalu tua-tua bagaimana juga, paling sekitar 40-an, cuma dipanggil Om Hao, dan dia mempunyai, karena dia adalah engineer dan dia salah satu indigo, dia punya kemampuan yang unik juga ya Wi ya. ya, Dia, betul, betul. dia bisa ketemu, jadi dia suka, dia menyukai fitus sejarah, misalnya Betul. candi atau apa, Ya, dan menarinya karena dia bisa kayak fitus peninggalan Belanda, Wi, hmm. katanya itunya hantunya bisa ceritain ini kayak gini, gimana harusnya begini begini, jadi untuk Iya, renovasi tempat bisa seperti semulanya dulu gitu ya. iya, iya, Katanya iya, si betul. oh ya Si Om Hao ini mempunyai kemampuan yang disebut retrokognisi. apa itu. Retrokognisi, retrokognisi itu kemampuan untuk pindah ke zaman dulu gitu. Untuk travel, semacam time travel gitu. Jadi Om Hao itu punya kemampuan untuk travel ke masa lampau. Dan Ya, di masa lampau itu dia bertemulah dengan orang-orang yang hidup di zaman itu. wah, Jadi dia bisa dapat cerita yang sangat detail karena ya langsung dari narasumbernya orang itu gitu. ya. Jadi bayangin kayak kita bisa time travel, kita ke Iya, zaman Borobudur, kita bisa lihat betul. orang bikin Borobudur gimana gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Dia juga, iya dia time travel. Jadi dia retrokognisi ke zaman Jepang, ke zaman Belanda.
Ya, karena dia memang mempelajari sejarah, dia hobi sejarah banget. iya. Dan saya lihat dia punya itu sangat detail loh. Sangat detail dan make sense. Jadi bukan kayak dukun-dukun lah atau apalah. Ini Iya, iya, sangat detail dan make sense ya. iya, iya. Ada enggak pengalaman yang kamu alami yang dia kasih tahu, oh rumah kamu ini bekas ini, Wi. Ternyata adalah bekas candi Prambanan atau candi apa. Enggak sih, karena sejauh ini ketemunya kan online. Ketemunya cuma virtual doang kan. Oh, Jadi iya, dia belum pernah ketemu di Jakarta yang dia ke tempat saya gitu, belum pernah. Jadi kita selalu ketemu virtual aja. Via oh gitu. via WhatsApp, via meeting virtual. Oh, jadi tidak pernah ketemu langsung gitu ya? Iya, belum pernah ketemu langsung karena waktu kita mulai develop cerita kisah tanah Jawa, pandemi sudah dimulai kan. Jadi ya udah nggak gitu mudah gitu untuk kita travel ke luar kota. Om Hao itu kan tinggalnya di Jogja, saya di Hmm. Jakarta gitu. Jadi ya udah kita selama ini hubungan via WhatsApp aja. Hmm. Jadi kisah Tanah Jawa ini kalau tidak salah adalah buku daripada Om Hao ini ya. Ada Ya, berapa seri, Wi? Ada berapa seri yang kamu baca? yang saya baca sih 3. Udah 3 yang saya baca. Iya. Hmm. Yang Jadi, rencananya difilmin buku kedua kalau nggak salah. Iya, oh. buku kedua. Nah, dia kalau tidak salah di buku-buku itu dia ceritain tentang hantu-hantu di Tanah Jawa. Iya, benar ya, Wi ya? Iya, iya. Jadi Aku dia baca bukunya. ke Hah? tempat-tempat yang angker gitu karena dia mungkin diminta eh, lalu dia ke sana terus dia melakukan retrokognisi. Nah, dia ketemulah dengan si hantu itu waktu wujudnya masih manusia. Hmm. Lalu dia berkomunikasi. Jadi dia semacam ya kenalan dengan hantunya gitu. Jadi dia tahu banget riwayat hidupnya si hantu. Hmm. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata jadi menurut Om Ha ini ada tadinya manusia waktu meninggalnya terus berubah wujud dan dengan karakter menjadi hantu gitu ya, hantu lain Eh, gitu. jadi sebenarnya bukan berubah wujud. Om Hao itu percaya, sebenarnya bukan cuma kepercayaan Om Hao ya, mungkin ini kepercayaan Muslim juga gitu. Tapi saya tahu ini dari Om Hao. Jadi Ya, kalau menurut mereka, menurut Om Hao, manusia setelah meninggal, kita tuh pasti meninggalkan sebuah karbon copy. Ya, oke, mereka sebut, kalau istilah mudahnya adalah kita meninggalkan versi KW kita, ya, yang mereka sebut jin korin. ya. Jin korin inilah yang manusia kadang-kadang bisa lihat dan manusia bilangnya itu makhluk halus atau hantu. Hmm, Sebenarnya itu jin korinnya dari manusia yang sudah meninggal. hmm, Dan dia memiliki karakteristik yang sama dengan manusia yang sudah meninggal itu. gitu ya. Begitu, Nah, iya. Jin Korin. Jadi sebenarnya juga prinsipnya tuh sebenarnya sama dengan kita di Kristen juga, Wi ya. Kalau kita di Mhm. Kristen kita percaya bahwa pada waktu orang meninggal rohnya ke Tuhan, tapi cuma kita tidak kita tidak ada cerita mengenai jin korin atau apa gitu. Jadi Iya, dianggap iya, iya. bahwa tiruannya kita itu loh, ada jiwanya atau apa ya yang kelihatan oleh orang-orang itu gitu ya. Mhm. Iya, kira-kira gitu sih teorinya, betul. Nah, di waktu kamu buat di apa lokasi desa penari ini susah nggak cari lokasinya, Wi? Kan Susah banget. banget ya. Iya. Jadi, Soalnya kita kan kita kan research ke lokasi aslinya kan. Kita ya, ke lokasi aslinya, tapi Simple Plan sudah bilang dari awal kita nggak boleh syuting di lokasi aslinya karena kan memang kesepakatannya adalah kita tidak boleh mereveal ke orang-orang sebenarnya KKN ini di desa mana sih. Makanya itu yang orang-orang penasaran kan. Tapi itu sudah jadi kesepakatan lah. Simple Man pun sudah janji dengan Nur, dengan Widya untuk tidak mereveal nama desa aslinya. Udah gitu si kepala adatnya desa itu pun juga minta jangan sampai ketahuan. Jadi kita ke sana cuma untuk observasi. Terus kalau bisa ya kita mencari kemiripan-kemiripan yang bisa kita temukan tapi di desa lain hmm, gitu. Lagi pula waktu kejadian itu desa itu belum semaju sekarang. hmm, Jadi waktu saya ke sana, desa itu wujudnya pun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan film, sudah tidak sesuai dengan ceritanya si Simple Man. Karena waktu mereka KKN, desa itu kan
belum ada listrik, Ya, belum semen, rumahnya juga masih rumah tanah gitu ya. kan. Kalau sekarang udah maju, listrik sudah masuk, udah ada sinyal HP gitu. Pokoknya udah beda. Jadi artinya kita pun udah nggak mungkin pakai desa itu untuk lokasi syuting. Akhirnya kita memutuskan untuk cari lokasi syuting yang boleh bilang secara visual mirip, kita syuting di Jogja. Oke. Ya, kejadian aslinya kan orang-orang udah tahu lah kejadian aslinya kan sebenarnya Ya, di Jawa Timur kan. ya. Di Jawa bagian timur gitu. Nah, tapi kita waktu syutingnya di Jogja. Gitu. Masih ada desa seperti itu. Tidak ada listrik. Justrunya itu juga yang bikin kita kaget. Ternyata cuma 1 jam dari kota, kita kaget gitu. Kok masih ada ya rumah-rumah yang ya kita nggak nyangka lah gitu di tahun 2019 masih ada orang desa yang hidupnya sesederhana itu. Oh, masih Iya, ada di Indonesia. iya, Di Indonesia iya, ada. iya. Tidak ada listrik, Wi. Tidak ada listrik, tidak ada. Desa yang kita pakai ada yang nggak ada listrik, ada yang ada listrik tapi cuma 1.200 apa 1.500 watt gitu. Pokoknya yang minim banget. Nah, Terus sinyal HP susah banget, hampir boleh bilang susah lah. Terus ya lantainya masih tanah, bangunannya masih kayu atau jerami gitu. Jadi secara visual cocok dengan dengan ceritanya Simple Man. ceritanya ya. Wah, Iya. itu menarik tuh kalau apa untuk kita mau lihat kayak apa nih. Karena saya dengar apa Desa Penari ini apa namanya tuh eh di-tweet banyak orang nih. Wi. Iya, itu banyak YouTuber yang berusaha menyelidiki sebenarnya di mana sih nih Desa Penari, mereka penasaran kan. Kayak gini Wi ya, kayak gini ya. Itu tapi bukan foto ya, itu lukisan ya? Hah? Ya, kurang lebih lah kayak gitu berarti. Iya, rada kayak gitulah. Iya, Ya, pokoknya iya masih rumah jeramian, rumah kayu gitu. Tapi ini enggak sih, ini soalnya lukisan sih. lukisan ya. Ya, Iya. emang. Jadi terus apa yang kan ada cerita itu nisan-nisannya ditutup hitam, batu hitam. Kan berarti kamu harus ketemu kuburan dong. Ditutup. Iya. Iya, iya. Oh gitu. Yang lucu. Dan waktu kita hunting lokasi kuburan, Hah? waktu kita ketemu kuburan itu dan memang beneran beberapa kita lihat juga masih dibungkus kain hitam gitu. Tapi ya Oh, kita nggak berani banyak tanya. are Maksudnya you serious? kenapa itu dibungkus kain hitam gitu ya? Jadi maksudnya jadi itu bukan desa penari tapi di desa itu sendiri ada nisan-nisan memang yang dibungkus kain hitam gitu. Betul, 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 iya, iya. Oh, gitu. Alasannya Iya. apa ya? Dipakai di Nggak tahu, kita waktu itu juga nggak nanya. Kita nggak terlalu berani nanya, iya. gue waktu kecil Wi ya, gue waktu kecil gue pernah gue pernah lihat gue sampai panas waktu umur 4 tahun. Gue ada lihat gue punya itu di apa mungkin ancestor gue atau apa gitu ya. Kayak Hmm. pakai surban, pakai haji begitu eh, Ah, muncul di rumah gue gitu. Jadi gue ah, sakit, katanya nenek moyang gue. Jadi gue dibawa mama gue ke lihat kuburannya, kuburan Islam Wi, di Kubah, ah, kuburannya ah. Syekh Yusuf di Kubah di Makassar. Hmm, Dan memang kuburannya itu dikasih pakai kelambu begitu Wi. hmm, Kuburan Islamnya ada ya seperti yang kamu gambarkan, tapi bukan kain hitam, tapi pakai kelambu. Jadi kayak seperti itu hmm, dikasih kelambu gitu. So hmm, mungkin itu adalah custom atau apa ya gitu ya. hmm, hmm. Nah, nah terus terus kan ada ceritanya kan ada itunya, ada sendangnya tempat orang mandi gitu. Ada Iya, juga iya, di desa iya. itu ada. Di desa aslinya ada, tapi sudah kering dan Ya. bentuknya udah nggak serem lah gitu. Oh, Bentuknya udah ya karena udah kering kan, jadi tentunya udah nggak cocok untuk kita pakai syuting. Jadi kita recreate, jadi kita bikin bikin kolam. oh jadi kamu memang khusus Tapi bikin kolam. iya, jadi sebenarnya kalau si pemburu-pemburu lokasi KKN di Desa Penari yang aslinya ini, kalau Ya. nonton filmnya, saya rasa kalau mereka jeli, mereka bisa nebak gitu, karena banyak banyak clue yang bisa mereka dapat ya, karena memang meskipun kita syutingnya di Jogja, tapi banyak banyak apa namanya? Kesamaan-kesamaan, Wi. Iya banyak banyak banyak
banyak landmark yang kita bikin mirip dengan lokasi aslinya. Misalnya ya kayak tadi si Sendang, lalu ada Gapura gitu. Itu kita bikinnya berusaha semirip mungkin dengan yang aslinya di lokasi aslinya. Oh gitu. Jadi bisa menjawab keinginan tahuan ya orang-orang ya untuk melihat Iya, ini di Sendangnya kayak apa gitu. Nah, iya. berarti kamu sendiri udah survei ke relokasinya dong? Ke Udah lokasi dong. sebenarnya? Udah. Oh, Udah. jadi itu memang ada, relokasinya ada. Ada. Oh. Ada. Waktu kamu ke relokasi, kuburannya ada tutup hitam-hitam nggak? Kamu ada lihat nggak? Enggak, udah nggak ada. Sudah nggak ada itu ya? Iya, heeh. Gitu. Ya. Wah, ini kita akan nunggu ya. Jadi Desa KKN yang akan keluar sekarang, kemudian akan kita tunggu movie-nya dari apa Kisah Tanah Jawa ini. Itu ada judulnya enggak ya, Kisah Tanah Jawa ini? Belum dikasih tahu. Untuk sementara judulnya Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa ya, dengan Iya, hal itu ya. iya. Ada enggak, kan kamu sering ketemu orang indigo, ada enggak tiba-tiba si Risa bilang, Pak Wi, kayaknya di belakangnya ada ngikutin gitu tuh, ada di belakang enggak? Enggak sih. Pernahnya adalah waktu kita meeting aja, waktu kita meeting di kantor MD Pictures, dia cuma bilang, di lantai 10 tuh ada gitu. Oh, Di gitu. lantai 10 ada, makanya Peter CS pun nggak berani ikut ke lantai 10. Karena ada sesuatu yang serem di lantai 10 gitu. Risa cuma ngomong gitu aja sih. Kayaknya Peter CS ini dia selalu takut sama wanita jelek. Yang mereka bilang Iya, wanita jelek, iya, kuntilanak ya. iya. Dia takut. Kuntilanak. Ya. Lucu juga sih. Dulunya itu gue lebih takutan sebenarnya. Gue lebih takutan, Wi. Tapi setelah gue lihat banyak tentang yang anak-anak apa cerita seperti begini, kayaknya memanusiakan setannya itu. Jadi gue tidak begitu takut lagi karena menurut gue kayaknya setannya bisa dulu kan kayaknya misteri banget gitu. Sekarang oke lah gitu loh ya. Berarti rambut panjang tadi nggak usah takut. Rambut panjang tadi ya. Awal-awalnya juga gue cuma concern dia, jadi gue lihat-lihat ini ada nggak tiba-tiba muncul di atas. Tapi gue nggak rasa apa-apa tuh di kamar mandi gue, di kamar atas gue, di kamar gue. Jadi gue lihat-lihat, oh kalau gue mandi, tapi gue nggak merasa apa-apa. Jadi gue sengaja pegang-pegang gitu. Kalau ada orangnya dia bisa ketonjok gitu, no. Tapi ya hopefully sih apa tidak muncul lagi, nanti gue malah jadi banyak muncul rambutnya. Capek dong bersihin ya gitu. Ya. Oke, Wi. Terima kasih ya, kita udah 40 menit nih cerita-cerita. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Wi ya. Oke, thank you, Buce. Kamu kangen LA enggak? Anehnya nggak terlalu loh, lucu juga. Teman-teman yang lain semua bilang kangen. Iya, saya nggak terlalu sih. Nggak tahu ya, mungkin iya, maybe because I just, I love my job here, so yeah, I don't miss it that much. Kayak masih banyak tempat lain yang mendingan I rather visit gitu. Gitu. Jadi selama balik ke Indonesia belum ada keinginan balik ke Amerika lagi. Jadi ya jalan-jalannya belum ke sana karena kayaknya ya masih banyak tempat lain lah gitu yang perlu divisit kan. Jadi selama ini udah ke Australia, ke Eropa, ke Korea, ke Jepang gitu. Jadi ya ntar deh baru balik ke tunggu Donald Trump turun deh. Gue tidak politik. Ya, tapi ada nggak restoran yang lu miss di LA? Kesukaan? Maybe Furaibo. Furaibo ya? Oh ya? Iya. Furaibo sih. Furaibo yang that chicken wing restaurant in Little Tokyo. Nggak tahu deh masih ada apa nggak. Di Southel. Di Southel di dekat Santa Monica, dekat gereja. No, the one I met was in Little Tokyo. Namanya Furaibo. Iya, di Southel juga ada di Southel. Oh, oke, iya. Dulu sih dia juga buka cabang memang di Hacienda Heights, I think. Oh, Hacienda Heights mah jauh, itu di East Road. Iya. Tapi kan I used to live in Pomona. I used to live in near West Covina. Jadi that's the branch I went. Kalau kita di West Covina sekarang di Hong Kong Plaza nih, di Bami Parayangan, Bami Yanti, gitu. Oh ya, banyak Bami sekarang di sana. Ada. Jadi di sana dekat tempat lo,
Ada apa food court Indonesia, ada 4 restoran Indonesia. Itu Oh, tempat oke, kumpulnya oke. orang Indonesia sekarang. Ya Oke, oke. kalau gue ada kemarin untuk dukung Jokowi, dukung Ahok apa gitu, kita adakan di Aha. sana, Wi. Gitu. Oh, oke, oke. Ya. Oke, oke. Oke, Wi, terima kasih ya untuk Alright. waktunya ya. Salam untuk istri Oke. kami yang di belakang ya. Kabar-kabarin kalau lagi ke Jakarta. Oke, I will. Ya. Ya. Oke, Oke, Wi, thank bye. you.